Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ingkang sami-sami kita hormati Bapak dosen Bapak Zulkifli Imawan yang satu kinabuten, ingkang kula hormati teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan PPT resume bukunya Pak dosen dengan seadanya. Betul Bapak. Kemarin buku kami terima sekitar jam habis asar. Cuman karena kegiatan Ramadan baru bisa bukunya itu hampir jam 11 malam Bapak. Akhirnya gimana? Nggih, seada-adanya. Kami coba semaksimal mungkin untuk memahami buku panjenengan. Insya Allah hasilnya seperti ini Bapak. Dengan segala kekurangannya saja. Alhamdulillah baik Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pagi ini saya akan mempresentasikan resume buku dari Pak dosen. Judul PPT kami Peradaban dan Pemikiran Hukum Islam periode Rasulullah SAW. Ini akan membahas dua tema besar, sejarah peradaban Islam periode Rasulullah SAW dan juga dinamika sosial intelektual pada periode tersebut. Oke. Untuk sejarah peradaban Islam kita mulai dari sejarah bangsa Arab karena memang Islam terlahir di Arab, di mana saat kelahiran Kanjeng Nabi saat itu Romawi dan Persia menjadi dua kekuatan superpower sebelum akhirnya Islam menjadi peradaban terdepan. Bangsa Arab waktu itu belum cukup mengenal peradaban. Mereka merupakan pedagang, bangsa pedagang yang memang diuntungkan oleh kondisi geografis, letak geografis yang menguntungkan dalam perdagangan antar negara, dan kondisi geografisnya pun menyebabkan bangsa Arab relatif aman dari pendudukan karena secara geografis menjadi benteng alam dari pendudukan baik dari Romawi maupun Persia. Sedangkan kota Mekah yang merupakan bagian dari Arab ini merupakan sentral kenabian, salah satu sentral kenabian. Kota Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim SAW bersama istri beliau dan Nabi Ismail. Kemudian secara faktual yang membangun kota Mekah, membabat kota Mekah tentunya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian setelah pasca Nabi Ismail diteruskan oleh Bani Jurhum. Beberapa generasi kemudian Bani Jurhum digantikan oleh Bani siapa tadi? Bani Kabilah Huza'ah. Dan disinilah mulai kejahilian kota Mekah. Kalau tadi sebelumnya Mekah di bawah kepemimpinan Nabi Ismail dan kepemimpinan Ibrahim, Mekah menjadi sebuah peradaban, sebuah komunitas yang hanif. Kemudian lambat laun ketika berganti kepemimpinan, akhirnya terjadi dekadensi moral sehingga akhirnya bisa ditundukkan oleh Bani Huza'ah. Bani Huza'ah berasal dari Yaman yang akhirnya karena peralihan kepemimpinan tersebut, Bani Huza'ah, kabilah Huza'ah
mengimpor beberapa berhala dari beberapa tempat sehingga menyebabkan proses paganisme mulai muncul di Mekah. Akhirnya tidak hanya kejahilian dalam hal akidah, tapi juga terkait dengan ibadah semacam pengundian nasib, ritual haji yang diselewengkan, jadi kehidupan sosial, politik, perzinahan, semua macam-macam, ada pembunuhan, pengguguran anak perempuan, bayi perempuan dan lain-lain. Sebenarnya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir sudah diisyaratkan oleh wahyu sebelumnya. Para nabi telah mengkabarkan akan adanya Rasul terakhir Muhammad SAW, dan juga tersebut sebenarnya juga merupakan isyarat dari doa Nabi Ibrahim yang kepada Tuhan agar beliau akan dijadikan seorang nabi yang membacakan kitab kepada penduduknya. Hal ini diketahui oleh bangsa Yahudi karena memang banyak nabi-nabi dari bangsa Yahudi mengetahui secara persis akan adanya nabi terakhir, sehingga mereka menantikan dan ketika ternyata tidak dari bangsa Yahudi tapi dari keturunan Ismail, mereka akhirnya menjadi tanda petik memusuhi baginda Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad juga disambut oleh alam raya, tidak hanya manusia tapi juga alam, semuanya menyambut tanda-tanda alam menunjukkan telah lahirnya Nabi terakhir. Nabi terakhir yang seperti apa beliau? Beliau berasal dari nasab dan keluarga terbaik, sejak dari Nabi Adam hingga Sayyidullah, berasal dari nasab paling baik dan keluarga paling baik. Beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira ketika berusia 40 tahun. Beliau pertama kali berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun, selama tiga tahun. Secara beberapa tahun melaksanakan dakwah sembunyi-sembunyi, cukup berhasil dengan sentral dakwah di Darul Arqam. Kemudian turunlah wahyu untuk menyebarkan berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah terang-terangan, akhirnya muncul penolakan yang begitu besar oleh penduduk Mekah. Kekerasan fisik macam-macam sehingga menyebabkan sampai mengharuskan baginda Nabi memerintahkan sahabatnya untuk pergi ke Habasyah untuk berhijrah, sampai akhirnya juga Kanjeng Nabi dan kaum muslimin semuanya diblokade secara ekonomi oleh kafir Mekah, sampai pada akhirnya dalam blokade tersebut Siti Khadijah kapundhut dan juga diikuti oleh pamannya Abu Thalib kapundhut. Pukulan yang begitu dalam bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Kanjeng Nabi dipun Isra Mirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Kanjeng Nabi menerima beberapa rombongan haji dari Madinah yang akhirnya berbiat setia pada Kanjeng Nabi, berbiat setia
terkenal dengan di Baiat Aqobah 1 dan 2. Ini juga merupakan salah satu strategi Kanjeng Nabi dalam upaya berdakwah, menerapkan peradaban Madinah. Jadi Kanjeng Nabi telah mempersiapkan peradaban Madinah sebelum Kanjeng Nabi tindak hijrah wonten Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar, sempat bersembunyi di Bogor. Kemudian sampailah di Madinah, disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Karena memang sebelumnya sudah dikondisikan oleh Kanjeng Nabi melalui beberapa sahabat hawariyunya Kanjeng Nabi yang di Madinah. Di Madinah, Kanjeng Nabi mulai langkah pembangunan peradaban pertamanya dengan membangun masjid. Membangun masjid Kubah. Kemudian beliau mempersaudarakan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Beliau juga mempersatukan masyarakat yang plural. Tidak hanya Islam, ada Nasrani, ada Yahudi dan lain-lain, ada yang pagan. Beliau juga membangun hubungan luar negeri melalui duta-duta yang diutus kepada kerajaan-kerajaan tetangga, dan beliau juga membentuk kekuatan militer yang tangguh sehingga kekuatan militer kaum Islam begitu disegani. Itu sebagian pertama sejarah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan dinamika sosial intelektual hukum Islam periode Rasulullah SAW. Hukum Islam tentunya berasal dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Risalahnya berlaku dimanapun dan kapanpun hingga akhir zaman. Wahyu tersebut berfungsi sebagai pedoman kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Tasyri' Islami periode Rasulullah SAW terbagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase Mekah, dimulai dari awal kenabian beliau umur 40 tahun hingga hijrah beliau ke Madinah, kurang lebih berlangsung selama 13 tahun. Di dalam fase Mekah tersebut, wahyu risalah Islam, tasyri' Islami lebih menekankan ke perihal ketauhidan, keimanan, dan juga cerita-cerita masa lalu yang membentuk keimanan. Kemudian fase kedua, fase Madinah, dimulai dari hijrah baginda Nabi hingga kewafatan beliau, berlangsung selama 10 tahun. Di Madinah ini pembahasan masalah hukum sudah sangat terperinci, dan pada akhirnya sempurnalah ajaran Islam ini di fase Madinah. Dalam kedua fase tersebut, Rasulullah bertindak sebagai musyari'. Beliau menetapkan syariat atas wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menetapkan syariat atas permasalahan, perselisihan maupun pertanyaan dari sahabat. Dari pertanyaan sahabat, beliau menetapkan syariat yang menjadi hukum wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Sumber hukum Islam pada masa Rasulullah berupa wahyu dan ijtihad Nabi. Wahyu berupa Al-Quran, wahyu pertama berupa Al-Quran, dan wahyu kedua berupa sunnah nabawiyah. Dan yang ketiga ijtihad Nabi SAW. Wahyu sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber utama hukum Islam. Terbagi dalam periode Makkiyah dan Madaniyah. Ketika Kanjeng Nabi di Makkah dinamakan periode Makkiyah, ketika Kanjeng Nabi sudah di Madinah dinamakan periode Madaniyah. Di dalam Al-Quran terkandung
hukum akidah, hukum akhlak maupun hukum fikih, ibadah dan muamalah. Dalam Al-Quran juga terdiri dari ahkamul hukum mujmal dan hukum tafsili. Kemudian wahyu yang merupakan sunnah nabawiyah terbagi menjadi qauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Sedangkan fungsi sunnah nabawiyah ia berfungsi sebagai penguat, sebagai muwafik penguat, sebagai bayan baik mujmal maupun mutlak, juga sebagai penjelas hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan juga sebagai penghapus sebagian ayat Al-Quran. Kemudian sunnah nabawiyah juga dibukukan tahapannya penulisan, pembukuan secara umum, pembukuan lebih khusus. Yang cukup menarik di buku Pak dosen diterangkan bahwa ternyata Al-Quran, mushaf Al-Quran itu telah ditulis secara utuh sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sudah terdokumentasi secara utuh menjadi satu mushaf. Ini mungkin kita jarang menyadari, kita mungkin tahunya baru dikumpulkan dari beberapa manuskrip, kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar, zaman Umar hingga menjadi mushaf Utsmani. Tapi ternyata sudah sejak di zaman Rasul sudah menjadi satu mushaf. Sumber yang ketiga, ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad Nabi ketika wahyu belum diturunkan, dilakukan ketika wahyu belum diturunkan, dan merupakan ijtihad dari sisi kemanusiaan Nabi. Dan di situ Nabi juga mengajarkan ijtihad kepada sahabat. Bahkan juga yang paling terkenal hadis Mu'adz bin Jabal. Di sini menarik Bapak dosen dalam bukunya mengikuti bahwa Kanjeng Nabi berijtihad. Jadi Nabi boleh berijtihad. Dan ditekankan oleh Bapak dosen bahwa semua tindakan Nabi itu tidak didasarkan oleh hawa nafsu maupun kepentingan pribadi dan lainnya. Prinsip dasar tasyri' Islami pada masa Rasulullah ada 4. Pertama, tadarus, dijelaskan dan dijalankan secara bertahap. Contohnya seperti penerapan hukum khamar. Dulu khamar diperbolehkan, bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj saja Nabi ditawari untuk memilih khamar apa susu. Kemudian pada sampai akhirnya bertahap khamar haram mutlak. Yang kedua, taklil minat taknin, yaitu tidak tergesa-gesa dalam menetapkan perundangan. Ini Pak dosen menekankan di sana terkait dengan hadis yang menerangkan sebagai rasa kakean takon, tidak malah ngabot ki awake dhewe. Yang ketiga, taisir wa tahfif, memudahkan dan meringankan. Yang keempat, musayaratu tasyri' masalihan nas, itu penyelesaian Islam terhadap kemaslahatan manusia. Sekian presentasi kami. Mohon maaf Bapak seadanya, tapi sudah kami upayakan untuk bisa memahami. Tapi ternyata pas presentasi tadi ini kayaknya kok wis hafal, tapi ke presentasi ternyata belum hafal Bapak. Ternyata masih terbata-bata. Tadi saya yakinnya sudah hafal gitu ya. Ternyata masih terbata-bata. Nggih, monggo selanjutnya mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau yang lain, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas penjelasan presentasinya ya. Baik, silakan dari teman-teman jika ada yang mau disampaikan, baik pertanyaan atau pernyataan, mungkin bisa dilengkapi atau gimana. Ya.